anhu qu anfusakum wa ahlikum nara ay allimuhum wa addibuhum. Ajari mereka ilmu agama dan ajari mereka adab islami. Jadi para suami wajib memberikan pendidikan agama kepada para istrinya. Lah kalau suaminya nggak tahu agama, ya beri kesempatan istri untuk belajar agama atau ajak belajar bareng-bareng. Yang ketiga, la yajibu 'alal mar'ati naqdu dhafairi lil ghusli minal janabah idza wasala al ma'u ila asli sya'ri wa innama yajibu dzalika lil ghusli minal haid. Ini perhatikan bagi para ibu. Seorang wanita tidak wajib melepas ikatan rambutnya, tidak wajib mengurai kepangan rambutnya pada saat mandi junub. Pada saat mandi junub, dengan catatan atau dengan syarat air yang disiramkan ke kepala itu sampai ke permukaan kulit kepala. Saya ulang, ini kalau bicara fikih, ketika mandi junub atau mandi janabah, wanita tidak harus mengurai atau melepas ikatan rambutnya, dengan catatan siraman air itu sampai ke permukaan kulit kepala. Ini pada saat mandi junub. Beda halnya dengan pada waktu mandi haid atau mandi nifas. Dalam hal ini wajib membuka ikatan atau mengurai rambut kepalanya. Beda ya? Ini beda. Jadi bedakan antara mandi junub dan mandi haid atau nifas. Ya, bedanya di sini ini. Bedanya di sini. Yang lainnya sama. Yang keempat, fil ghusli tabda'ul mar'atu bi ghusli ra'siha thumma tafidul ma'a ala badaniha wa bidzalika takunu qad ightasalat min al-janabah. Pada saat mandi janabah, hendaknya dimulai dari menuangkan air ke kepala. Setelah itu ke seluruh tubuh dirinya. Dengan begitu maka sucilah ia dari junub. Berikutnya, istihbabu ghuslil a'dha'i salasan fil ghusl. Hadis ini juga memberitahu kita anjuran atau sunnah supaya menyiram anggota badan itu 3 kali. Kepala 3 kali, sebelah kanan 3 kali, sebelah kiri 3 kali, begitu dan seterusnya. Ini berkaitan dengan sebahagian tata cara atau kaifiyat mandi janabah bagi kaum wanita. Hadis berikutnya yang ke-31, an Lubabah bintil Harith radhiyallahu anha qalat كان الحسين بن علي رضي الله عنه في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال عليه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. Dari Lubabah bin Al-Harith, beliau menyatakan satu kali Al-Husain ibnu Ali, ya Al-Husain putra Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, berada di pangkuan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau dipangku oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba anak tersebut pipis, namanya juga anak kecil, pipis. Kemudian fakultu, aku berkata, ilbas thawban, gantilah pakaian yang lain,
Kemudian wa'atini izaraka, maksudnya kepada Nabi alaihi salatu wassalam tadi ya, karena beliau terkena pipis baju beliau, pakailah baju yang lain dan berikan kain sarungmu, izar ini kain bawahan, kepadaku, hatta aghsilah, supaya aku cuci. Karena melihat pakaian Nabi dikencingi atau mendapat terkena kencing Al-Husain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama yughsalu min baulil untha." Pakaian itu harus dicuci jika terkena kencing bayi perempuan. Adapun jika terkena kencing bayi laki-laki, maka wayundahu min baulidz zakar, cukup dipercikkan air padanya. Ini salah satu perbedaan cara menyucikan najis air kencing bayi laki-laki dan bayi perempuan atau anak kecil yang belum disapih begitu ya, laki-laki dan perempuan. Ada perbedaan. Kencingnya sama-sama najis. Kencing bayi laki-laki dan kencing bayi perempuan hukumnya apa? Najis. Hanya beda status derajat najisnya. Kencing bayi perempuan najisnya standar. Kencing bayi laki-laki ringan. Ya, ringan. Sehingga cara membersihkannya cukup dipercikkan air padanya. Tidak harus dicuci. Bukan berarti nggak boleh dicuci, boleh. Ya tentu lebih sempurna. Namun andaikan cukup dipercikin air, selesai. Apalagi sedang dipakai baju itu sedang dipakai, apalagi di tempat umum, nggak bawa ganti kan repot. Maka cukup dikasih percikan air, itu sah sebagai cara membersihkan najis darinya. Beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini. Jadi penting bagi para ibu ya, termasuk para bapak, apalagi memiliki putra yang masih kecil atau di rumah ada cucu. Ini penting sehingga tidak akan repot, tidak akan ribet. Anna hunaka farqan bainan nadhi wal ghusl. Ada perbedaan antara memercikkan dan mencuci. Fannadhu huwa rashul ma'i li yusiba jami'a mawdi' an-najasah. Kalau memercikkan itu nyiramkan saja, maksudnya menyiramkan. Kita ini ada air, kita siramkan saja bagian yang terkena najis itu. Kita siram saja begitu. Atau kita kasih percikan air ke seluruh permukaan apa? Pakaian yang terkena najis. Adapun wal ghuslu ghamruha bil ma. Beda dengan mencuci. Kalau mencuci itu bukan sekedar disiram, dikucek. Ya, itu namanya mencuci. Beda ya? Satunya disiramkan saja secukupnya, enggak usah banyak-banyak. Kalau mencuci disiram, dikucek. Nah, itu namanya mencuci. Dan biasanya nggak hanya sekali, siram lagi dibilas, kucek lagi, bilas lagi, kan gitu. Itu namanya mencuci. Adapun kalau najis itu berupa kencing bayi laki-laki yang belum makan apa-apa kecuali ASI, belum disapih, itu cukuplah dikasih siram air atau dipercikin air. Begitu teknis pelaksanaannya. Adapun kalau itu selain bayi laki-laki, maka juga harus dicuci. Yang dicuci yang terkena najis itu saja, tidak harus semuanya. Diperes ya, dicuci, dikucek, diperes gitu ya. Itu namanya mencuci. Sehingga betul-betul hilang najis. Yang ketiga, anal ikhtilafa fin najasati yuaddi ila al-ikhtilafi fi tariqati izalatiha. Ini juga penting belajar tentang najis. Perbedaan status najis berkonsekuensi perbedaan cara menghilangkan najis tersebut. Contoh ya, najis itu ditinjau dari status derajatnya ada 3, ringan, sedang, dan berat. Kalau yang ringan ini tadi, najis yang ringan apa? Kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI.
cukup disiram. Yang sedang, ya umumnya najis sedang, sebagaimana kita punya najis, ada kotoran manusia, air kencing manusia, termasuk bayi perempuan tadi, ya dibersihkan sampai hilang najisnya, dicuci. Yang berat, nah, termasuk diantara najis berat adalah air liur anjing. Bukan sekedar dicuci, tapi cucinya harus 7 kali minimal. Dan diantara 7 kali itu, sekali harus pakai tangan. Ini beda ya. Itu berkaitan dengan najis yang mughalladhah, yang berat. Sehingga perbedaan status najis berkonsekuensi perbedaan status perbedaan cara atau kaifiyat menyucikannya. Anahu yaktafi fi izalati najasati baulis sabi bi nadhil ma'i ala mawdi'in najasah. Ama baulul jariyati fala budda min ghuslil makan. Nah, perbedaan tadi cukup menyiramkan air pada pakaian atau tempat yang terkena najis air kencing laki-laki yang masih bayi. Adapun kalau itu bayinya perempuan, ya wajib dicuci sebagaimana najis-najis yang lainnya. Yang keenam, anna hunaka ikhtilafan fi tabi'ati anna hadha at-tafriqa fil hukmi innama yakunu qabla an ya'kula at-ta'am. Ini dia. Perbedaan status najis air kencing bayi laki dan bayi perempuan ketika belum makan selain ASI. Ya, biasanya sebelum 2 tahun, tidak sebelum 2 tahun. Adapun setelah 2 tahun ya sama statusnya sama ya, kencing bayi laki-laki juga sama sudah. Berikutnya ana hunaka ikhtilafan fi tabi'ati takwin bainar rajuli wal mar'ah. Ibu bapak yang saya muliakan, bahwa fitrah laki-laki dan perempuan itu sejak awal memang sudah ada perbedaan. Termasuk dalam hal apa? Najis, itu pun ada perbedaan. Maka fal'adlu fi ta'amuli ma kulli jinsin yaqtadi adam al-musawati bainahuma min jami'il wujuh bal min ba'diha. Karena sejak awal itu yang namanya laki dan perempuan itu sudah ada perbedaan. Oleh karena itulah dalam bergaul, berinteraksi dan menyikapi dua jenis kelamin ini pun jadi berbeda. Contoh ya, pakaian saja berbeda laki dan perempuan. Karena apa? Status auratnya berbeda, batasan auratnya berbeda. Berkaitan pula dengan status di rumah tangga, beda. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, yang menjadi pemimpin siapa? Laki-laki. Begitu pula ketika dalam proses reproduksi, yang hamil siapa? Perempuan. Yang melahirkan perempuan. Yang menyusui perempuan. Jadi banyak. Secara umum manusia itu ya manusia, sama ya, hak kewajiban secara umum di hadapan Allah sama. Tetapi dalam teknis praktis itu berbeda. Ada laki, ada perempuan. Termasuk diantara nanti hukum waris, hukum berjihad, ya hukum memberi nafkah, beda-beda. Begitu, sehingga ketika ada gerakan emansipasi wanita yang kemudian dengan slogan kesetaraan gender secara mutlak, tidak akan pernah bisa. Itu rumus tuh. Ini jelas menyalahi sunnatullah atau hukum Allah, menyalahi kodrat, menyalahi tabiat sejak awal mula. Gak akan pernah bisa. Allah menciptakan laki perempuan itu sudah jelas berbeda. Betul, sama-sama manusia, diberi anggota tubuh yang secara umum sama, tapi ada bagian-bagian tertentu yang berbeda, baik yang tampak maupun yang tidak. Yang tampak sudah penampilan tertentu berbeda kan. Yang tidak tampak di dalam juga ada rahim, laki-laki yang punya rahim misalnya. Jadi kesetaraan itu adalah kesetaraan hak dan kewajiban agama menurut syariat Allah Subhanahu wa taala. Itu iya. Meskipun teknisnya tentu berbeda kewajiban itu, tetapi pada dasarnya adalah sama.
sama-sama berkewajiban beribadah kepada Allah, sama-sama punya hak untuk masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ke-32 berkaitan dengan kaum wanita tadi ya, najis pun berbeda. Yang ke-32, an Abdullah radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salatul mar'ati fi baitiha afdalu min salatiha fi hujratiha wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Salatul mar'ati fi baitiha, salat seorang wanita di rumahnya, afdalu min salatiha fi hujratiha, lebih utama dari salat dia di hujur, itu ruangan umum. Artinya bait itu yang dimaksud adalah kamar, rumah khusus. Bagian utama bagi wanita adalah kamarnya itu, lebih utama daripada salatnya di ruangan, di rumahnya juga. Wa salatuha fi makhda'iha afdalu min salatiha fi baitiha. Dan salat di ruang, artinya yang lebih sembunyi lagi gitu ya. Kalau ada tempat-tempat yang lebih spesifik lagi di rumah itu, kadang-kadang ada orang itu punya kamar khusus, nyimpan berangkas begitu ya, nyimpan perhiasan, itu jarang dimasukin orang ya. Maka itu lebih utama daripada di kamarnya. Kalau di kamarnya kan masih ya, kadang lebih terbuka. Seperti itu. Intinya kaum wanita itu pada asalnya adalah dilindungi. Kalau bisa tidak banyak keluar, kalau bisa tidak banyak tampak, begitu intinya. Jadi semakin tersembunyi semakin bagus. Ana ajra salatil mar'ati yatafawatu bihasabil makan alladhi tusalli fi. Ini dia. Kaum wanita akan mendapatkan pahala yang berbeda ketika menjalankan ibadah salat. Salah satu unsur penentu perbedaan pahala ini apa? Tempat salat. Salah satu unsur penentu perbedaan pahala ini adalah tempat salat. Penjenengan boleh salat di masjid, boleh, tapi salat di rumah lebih utama daripada salat di masjid. Begitu. Salat di kamar lebih utama daripada salat di rumah dia sendiri, mungkin di ruang tamunya, dan seterusnya. Anna salatal mar'ati fi ahsil amakin laha dakhila baitiha afdal min salatiha fi ghairihi lima fihi min as-satri lah. Ini dia. Salat seorang wanita bahkan di rumahnya sendiri, tetapi jika memiliki kamar khusus yang lebih tersembunyi, itu lebih utama daripada dia mungkin salat di rumahnya, tapi mungkin di ruang tamunya orang dari luar mungkin bisa melihat kalau dekat dengan jendela misalnya. Maka lebih utama lagi kalau dia salat di kamarnya, mungkin lebih dalam lagi di tempat-tempat istimewa yang tidak bisa dilihat dari mana saja. Anna syari'ata turabbil mar'ata ala tasatturi 'anil rijali qadra al-imkani walau kana dhalika fi ada'i ibadatin min al-ibadah. Nah ini dia ibu-ibu. Syariat Islam memberikan sikap khusus, perlakuan khusus kepada kaum wanita. Apa itu? Perlakuan spesial syariat Islam terhadap kaum wanita berupaya melindungi, menjaga kaum wanita dari pandangan dan pergaulan laki-laki. Bahkan ketika beribadah pun hendaknya menyembunyikan diri, kan begitu. Yang keempat, anna satra maqsadun matlubun fi qadaya al-mar'ah. Jadi wanita itu dalam pandangan syariat Islam
dituntut, diperintah supaya ditutup, disembunyikan, dijaga. Maka jangan diumbar auratnya. Kalaupun sudah tertutup, ya jangan terlalu sering beredar di mana-mana begitu. Ya, sering kita sampaikan jangan suka beredar kemana-mana, secukupnya. Kalau bisa di rumah, begitu dia. Ini berkaitan dengan keistimewaan kaum wanita. Ya, harus paham, harus paham. Sehingga bagaimana setiap wanita itu berupaya untuk menjadi wanita sebagaimana fitrah wanita menurut syariat Islam. Fitrah wanita menurut syariat Islam adalah waqarna fi buyutikunna, lebih banyak di rumah, itu sudah prinsip. Lebih banyak di rumah. Berikutnya, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu sufufir rijali awwaluha wa syarruha akhiruha wa khairu sufufin nisa'i akhiruha wa syarruha awwaluha. Nih dia kaitannya dengan bagaimana konsep prinsip seorang wanita itu kalau bisa ditutup, dilindungi di rumah, tidak bergaul dengan banyak orang, apalagi lawan jenis, kan begitu. Bahkan ketika di masjid pun, yang secara umum atau notabene-nya itu lebih aman, pun tetap dijaga. Berhati-hati. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, soft terbaik bagi kaum lelaki adalah soft paling depan. Soft paling buruk bagi kaum lelaki adalah soft paling belakang. Sebaliknya, soft terbaik bagi kaum wanita adalah soft paling belakang. Sedangkan yang paling buruk adalah yang paling depan. Ini jika soft-soft itu diisi oleh kaum lelaki dan kaum wanita. Di masjid, di tempat musalla, tempat sholat Idul Adha, Idul Fitri, yang bercampur antara laki dan perempuan, maka soft terbaik perempuan adalah yang paling belakang. Apa sebabnya? Supaya dia lebih jauh dari kaum laki-laki. Anna salat al-mar'ati fi jama'atin takunu fi sufufin mutarassatin muntazimah. Ini dia ibu-ibu, sama hukumnya dengan kaum lelaki. Jika salat berjamaah berlaku perintah supaya meluruskan dan merapatkan saf. Kaum wanita pun sama. Kalau laki-laki kan diperintah sawwu sufufakum atau aqimu sufufakum wa tarasu, sama. Luruskan, rapatkan, begitu. Sama berlaku untuk kaum laki-laki dan kaum perempuan. Ana ajra salatil mar'ati fi jama'atin yatawafatu bihasabi saffi alladhi tusalli fihi. Ini dia. Ketika seseorang sholat berjamaah, tentu banyak aspek, banyak unsur yang menjadi sebab perbedaan pahala yang diraih oleh orang yang sholat. Kalau orang laki-laki salat di saf depan, tentu pahalanya lebih gede daripada saf yang belakang. Sebaliknya kaum wanita, saf yang di belakang lebih gede pahalanya dari saf yang di depan. Kalau tadi ya bercampur laki dan perempuan di masjid misalnya. Ana khairu sufufin nisa'i wa akhiru sufuf wa ab'aduha 'anir rijal. Ini dia, saf terbaik bagi kaum wanita adalah saf yang paling jauh dan paling jauh pula dari kaum lelaki, yang paling akhir tadi. Anna syar'a ghayara baina a'mali ar-rijali wa a'mali an-nisa'i fil ibadati al-wahidah bal fil makan al-wahid mura'atan li khasa'isil jins. Ini dia, Masya Allah, salah satu kesempurnaan Islam, bahwa syariat Islam itu membedakan aturan untuk kaum laki-laki dan kaum wanita. Bahkan pada satu bentuk jenis ibadah pun dibedakan. Sama-sama sholat berjamaah, tapi aturannya berbeda. Kalau laki-laki yang terbaik di depan safnya, kalau perempuan yang terbaik di belakang. Padahal sama-sama sholat, sama-sama di satu tempat, sama-sama modelnya berjamaah. Apa tujuannya? Mura'atan li khasa'isil jinsain, dalam rangka menjaga keistimewaan
ciri khas masing-masing jenis kelamin. Jadi kalau berbaur nggak jelas, ya nanti orang jelas mana yang laki, mana yang perempuan. Satu sisi kan. Termasuk Islam bagaimana? Berhias, penampilan, potong rambut, ini semuanya beda ya, laki perempuan itu dibedakan supaya terjaga kemurnian, keaslian masing-masing jenis kelamin ini, dan supaya tidak terjadi fitnah, tentu saja iya. Kemudian anna syari'ata turabbil mar'ata 'ala al-bu'di 'anil rijali hatta fi mawatin al-ibadati lima fi dhalika min at-ta'thiri 'ala nafsiyatiha wa nafsiyatir rajul. Mengapa dalam Islam itu ada aturan ketat ya berkaitan dengan pergaulan laki dan perempuan? Karena jiwa ini mudah terpengaruh, hati ini goyah, labil, mudah goncang. Apalagi namanya jenis kelamin yang berbeda itu ada sinyal-sinyal yang kalau dekat itu bisa kenceng banget. Ya kalau bersinggungan bisa berbahaya. Nah, Islam jauh-jauh hari sudah memberikan tindakan preventif supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, supaya tidak terjadi fitnah. Anna syar'a ra'a quwwatal jadibiyyati bainal jinsain fa syara'a ma yakhfiduhuma min al-wuqu'i fil fitnah. Ini dia. Syariat betul-betul menjaga agar sinyal yang kuat dari kedua belah pihak laki perempuan itu betul-betul tidak mudah nyambung, dijaga, dijauhkan agar tidak terjerumus ke dalam fitnah. Anna ahkam syari'ati turabbil mar'ata 'ala tasattur wa mujafatar rijal. Diulang juga, hukum syariat secara umum memperhatikan kaum wanita supaya tetap terjaga, tersembunyi dan dijauhkan dari kaum lelaki. Idza kana syarru sufufin nisa'i fi sholati awwalaha wa hiya syughlun bainal 'abdi wa rabbi, famadha yuqalu an sufufi talibati fil jami'ati wa fil a'malil mukhalifah. Perhatikan baik-baik logikanya jemaah. Dalam urusan ibadah, salat, orang kalau salat itu kan biasanya sudah nggak pikir yang lain-lain, ya kan? Meskipun lagi perempuan sudah kepikiran mau aku lagi sibuk salat kan gitu. Meskipun begitu, Islam tetap menjaga, tetap jauh dari laki-laki, jangan dekat-dekat dengan lelaki. Ini dalam urusan salat yang secara umum itu nggak mikir macam-macam. Bagaimana dengan urusan-urusan yang bukan salat? Dalam pekerja, ya harus dibedakan, ruangannya dipisah, dijauhkan, jangan kemudian Masya Allah ya, ruangan laki-laki perempuan jadi satu kelas. Di sekolah-sekolah kita kan begitu ya, sehingga sekolah-sekolah umum kelasnya campur lagi perempuan. Wah ya, ini berbahaya. Maka jangan heran kalau gampang nyetrum, karena memang begitu. Idealnya dipisah. Kalaupun tidak ada pemisah, sekat dan seterusnya, ya dipisah secara jarak. Kalau perempuan kan sudah memakai pakaian syar'i kan sudah tertutup, tinggal menjaga jarak, tidak ada masalah. Kalaupun tidak ada tabir dan seterusnya. Meskipun sudah pakai jilbab syar'i, tapi kalau empet-empetan, tetap berbeda, nggak boleh. Karena berdekatan itu meskipun tidak melihat, kan dengar suara, mungkin bau parfumnya, mungkin kesenggol tubuhnya, ini berbahaya. Jadi hendaknya dipisah. Meskipun misalnya tidak harus ada sekat, selama sudah memakai baju yang syar'i maka tidak ada masalah. Tetapi tetap harus dipisah. Ini berkaitan dengan kaum wanita. Hadis ke-34. An Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam at-tasbihu lirrijali wat-tasfiqu lin-nisa. Masyaallah jemaah. Termasuk ini ketika salat. Pada saat pelaksanaan salat, kalau tadi berkaitan dengan tempat supaya menjaga jarak. Nah, sekarang berkaitan dengan suara. Jamaah salat laki-laki jika mendapati imam salah baca,
atau keliru baca, lupa gerakan, salah gerakan dan seterusnya, jamaah kaum lelaki yang di belakangnya itu dianjurkan supaya membaca tasbih, mengingatkan imam dengan bacaan tasbih. Subhanallah. Oh, berarti imam diingatkan nih dengan suara, karena imam itu laki-laki. Kalau dengar suara laki-laki ya nggak akan terpengaruh. Beda halnya dengan perempuan. Perempuan cara mengingatkan imam yang laki-laki itu tidak dengan suara, tapi dengan apa? Tepukan tangan ketika dia bersedekap itu. Coba kalau kemudian yang mengingatkan nih biduanita, oh berbahaya. Imamnya bukan malah jadi ingat, semakin lupa, ya. Malah grogi, malah bingung, ya, karena suaranya merdu. Orang itu kalau suaranya merdu itu berbahaya. Makanya perempuan jangan, kalau bisa ngomong saja, bisik-bisik lah kalau ada laki-laki. Ini pentingnya, Pak. Itu perlu diperhatikan. Ini sebenarnya pendidikan yang luar biasa. Bukan hanya dalam sholat ya. Jadi ketika misalnya ngobrol, itu kalau ibu-ibu ada bapak-bapak, di ngobrolnya bisik-bisik lah, jangan kenceng-kenceng. Itu ya, itu perlu diperhatikan. Wah, apalagi ngobrolnya guyu cekakan, wah ini sudah tidak etis. Sudah tidak etis lagi. Jadi hati-hati bagi kaum wanita ini. Memang ya begitulah kaum wanita, jangan protes. Jadi memang perempuan itu dalam hal tertentu terbatas, geraknya, suaranya, ininya dibatasi supaya apa? Tidak menimbulkan fitnah. Karena kemarin sudah kita baca ya hadisnya juga bahwa syaitan itu berupaya untuk menghiasi. Ana ajra salatil mar'ati yatafawatu. Ini Anal mar'ata fi salati tunabbihu man ya'ummuha sawa'un kana rajulan aw imra'atan bitasbih la bitasbih. Cara mengingatkan makmum wanita kepada imam yang keliru, lupa atau salah rakaat, salah gerakan, bukan dengan bacaan tasbih subhanallah, tapi dengan apa? Dengan tasbih. Tasbih itu menepukkan telapak tangan kanan di punggung telapak tangan kiri, bukan bertepuk tangan ya, bukan bertepuk tangan, tepuk buat gitu, bukan ya. Jadi kan kita ini sedekap nih. Nah kalau ibu sedekap tuh ya pukulkan saja, gitu ya, gitu ya, kan bisa itu, gitu ya. Jadi kita tetap sedekap tuh, cuma kita tepukkan saja, itu caranya ya. Bukan tepuk tangan, telapak tangan dengan telapak tangan gitu kan. Jadi begini, kita sedekap, itu kan tangan kanan pegang tangan kiri. Nah, itu tepukkan saja di punggung telapak tangan kiri. Nah, selesai. Gitu ya. Itu cara mengingatkan. Baik imamnya laki-laki maupun imamnya perempuan. Anal mar'ata la tudhiru sawtaha fi majami'ir rijali media. Kaum wanita itu jangan memperdengarkan suaranya jika ada kaum lelaki. Ya, ini perlu diperhatikan nih. Wong sholat saja nggak boleh, apalagi di luar sholat. Anna ar-rajula qad yuftanu bi sautil mar'ah wa huwa fi shalah. Karena bisa jadi wanita yang suaranya merdu itu meskipun niatnya ya biasa, niatnya mengingatkan, bisa jadi orang kan lagi khusyuk, lagi hening begitu kok suaranya indah, bisa jadi dia terfitnah, bikin dia tidak khusyuk, bikin dia tidak konsentrasi dan seterusnya. Fakaifa fi khariji shalah? Bagaimana dengan di luar sholat? Tentu lebih ditegaskan kembali. Dalam sholat saja kita dilarang, apalagi di luar sholat. Sebaliknya, kaum lelaki dilarang bertepuk atau menepukkan tangan ketika sholat. Mengapa? Kalau dia lakukan berarti dia menyerupai kaum wanita. Karena at-tasfiqu fi sholati min khasaisin nisa. Menepukkan tangan itu
ketika sholat mengingatkan imam itu ciri khas kaum wanita, sehingga laki-laki tidak boleh melakukannya. Kalau dia melakukan berarti dia tasyabbuh bin itu yang dilarang. Hadis yang ke-35. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala idza ista'dzanakum nisa'ukum bil-laili ila al-masjid fa'dhanu lahun. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza ista'dzanakum nisa'ukum bil-lail ila al-masjid, jika istri kalian minta izin untuk sholat isya di masjid pada waktu malam ya, bil-lail, jika malam hari itu isya atau subuh akhir malam, ingin ke masjid untuk sholat isya atau sholat subuh, fa'dhanu lahun, maka berilah izin, izinkan mereka, jangan dilarang. Secara umum demikian. Kalau betul dia niatnya ke masjid untuk sholat, dia menjaga dengan memakai pakaian yang syar'i, lalu dia menjaga adab-adab ketika di jalan, di masjid, maka suami tidak boleh melarang istrinya yang ingin pergi ke masjid tersebut. Tetapi kalau niatnya sudah beda, ternyata di situ ada begini begitu, ada banyak orang berdesak-desakan, nah maka perlu dipertimbangkan. Jawazu salatil mar'ati fil masjid ma'al jamaah. Boleh seorang wanita salat isya, salat subuh khususnya ya, untuk dilaksanakan di masjid berjamaah dengan kaum lelaki. Wa in kana baituha khairun laha. Meskipun tadi ya, salat di rumah tentu lebih utama, tapi kadang-kadang mungkin sekalian ingin jalan kaki mungkin ya, atau mungkin pas ada pengajian begitulah, sehingga sekalian. Jawazu khurujil mar'ati lil masjid walau kana bil lail ka salatil isya. Wanita boleh keluar rumah menuju ke masjid meskipun malam hari, contohnya salat isya, boleh. Tentu nanti ada ketentuan dan syarat berlaku. Pada asalnya boleh, ya, pada asalnya boleh. Tentu juga kalau kondisinya aman. Kalau kondisinya tidak aman, ya jangan. La yajuzu lil mar'ati an takhruja min baiti zawjiha min ghairi isti'dzan. Seorang wanita tidak boleh keluar rumah kecuali dengan izin. Ini penting ya. Orang mau pergi yang bukan kebiasaan. Kalau kebiasaan mungkin keluar rumah itu ke depan rumah apa, nyapu halaman, dia nggak perlu izin lah, karena sudah diizinkan secara umum mesti. Atau dia nyiram tanaman gitu. Tapi kalau perginya bukan kebiasaan, contoh dia pergi ngapain, ke tetangga, padahal biasanya enggak, dia harus izin. Dia perginya misalnya jenguk orang sakit, kan nggak biasa nih, harus izin. Lo nggak boleh, apalagi belanja, pergi ke sana kemari, harus izin. Yang enggak itu kan yang sudah diizinkan secara umum, mungkin kebiasaan-kebiasaan sehari-hari seperti itu ya. Jadi ibu-ibu jangan asal keluar ya, meskipun itu paling suamiku nggak apa-apa, nggak boleh, meskipun nggak apa-apa harus izin. Kalau belum dapat izin secara umum tadi, ini dosa dia, ya dosa. Kemudian la yajuzu lirrajuli an yamna'a zawjatahu min al-khuruji lil masjid idza sta'dhanathu ma lam takun hunaka raibatun wa mafsadatun dhahirah. Ini dia. Sebaliknya, seorang suami tidak boleh menghalangi istrinya jika ingin pergi ke masjid dan sudah minta izin. Harus minta izin, bukan pemberitahuan. Beda ya, pemberitahuan dan minta izin. Pemberitahuan itu aku pergi, nah itu pemberitahuan. Belum diizinkan kok pergi, dosa dia. Ya harus izin dulu, boleh nggak saya pergi? Boleh, oh silakan. Oh nggak boleh, ya sudah. Kecuali jika ada hal-hal yang meragukan atau ada kemafsadatan ya, pertimbangan suami, oh nggak boleh nih kesana nanti begini begitu. Tapi pada asalnya tidak boleh mencegah jika sudah memenuhi syarat dan ketentuan berlaku. Al-idhnu lil mar'ati bil khuruji ila al-masjid laylan.
yadullu ala jawazi khurujiha naharan ba'da isti'zanin wali amri. Jika pada malam hari wanita yang sudah minta izin dan diizinkan itu boleh keluar, tentu pada siang hari lebih boleh keluar jika minta izin dan diizinkan. Karena risiko malam hari kan lebih gede, itu pun dibolehkan. Kalau siang tentu lebih dibolehkan. Tentu dengan apa? Syarat diizinkan suami atau walinya dan tidak mendatangkan mafsadah. Hadis ke-36. Hadis ke-36. An Hafsah radhiyallahu anha qalat kunna namna'u awatiqana an yakhrujna fil 'idain faqadimat imra'atun fanazalat qasra bani khalaf fahaddathat an ukhtiha wa kana zawju ukhtiha ghaza ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam 12 ghazwatan wa kanat ukhti ma'ahu fi 6. Jadi Hafsah berkata, dulu kami pernah melarang awatik, itu gadis-gadis pinitan, keluar menuju salat Idul Fitri atau Idul Adha. Kemudian ada seorang wanita datang yang sebelumnya sempat singgah di Qasr. Qasr itu seperti rumah besar istana Bani Khalaf. Lalu dia mengisahkan sebahagian saudara perempuannya, saudara perempuan, dan wa kana zawju ukhtiha, saudara perempuannya ini dulu wa kana zawju ukhtiha, suami dari saudari perempuannya juga, ini sahabat, pernah berperang bersama Nabi 12 kali, sintai asyrata ghazwah. Wa kanat ukhti ma'ahu fisid, bahkan saudarinya itu pernah ikut 6 kali. Pernah ikut 6 kali. Artinya suaminya tadi, dia seorang perempuan punya saudari. Nah, saudarinya ini punya suami. Suaminya pernah berperang bersama Nabi 12 kali, sedangkan saudarinya pernah berperang bersama Nabi 6 kali. Kemudian dia berkata, kunna nudawi al-kalma wa naqumu 'ala al-marḍa. Tugas kaum wanita ketika di dalam peperangan itu apa? Nudawi al-kalma, mengobati pasukan atau tentara yang terluka. Al-kalma ini boleh, perawat itu petugas kesehatan perempuan boleh ketika mengobati kaum lelaki. Atau wa naqumu 'alal marḍa, menjaga orang-orang yang sakit atau mengurus orang-orang yang sakit. Fasalat ukhti an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, lalu saudari perempuanku yang ikut berperang bersama Nabi itu bertanya kepada Nabi, a'ala ihdana ba'sun idza lam yakun laha jilbabun alla takhruj. Ini dia, bolehkah, apakah kami berdosa jika kami tidak punya kerudung, tidak punya jilbab, tidak punya pakaian syar'i? Apakah kami berdosa jika tidak ikut sholat Id? Kan begitu ya. Ngapa nggak keluar? Karena nggak punya baju, nggak punya jilbab, akhirnya dia nggak salat Id. Apakah seperti ini berdosa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, litulbisha sahibatuha min jilbabiha. Nah, ini dia kata Nabi, hendaknya saudari perempuannya, sahabatnya, temannya, siapapun kaum wanita itu meminjamkan pakaiannya agar dipakai saudarinya yang tidak punya baju syar'i tadi, sehingga wal tashhad al khaira wa da'wat al muslimin, dia bisa pergi mengikuti salat Idul Fitri atau Idul Adha, menyaksikan syiar-syiar dan dakwah umat Islam.
Ini dia. Falamma qadimat Ummu Atiyah sa'altuha, ketika Ummu Atiyah datang aku bertanya, asami'ti Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qalat bi abi na'am, iya, betul aku dulu mendengar. Wa kanat la tadhkuruhu illa qalat bi abi sami'tuhu yaqul yakhrujul awatiq wa dawatul khudur. Hendaknya gadis-gadis pingitan, ya, gadis-gadis pingitan itu, kemudian wanita, bahkan wanita yang sedang haid, hendaknya keluar menuju musola atau tempat-tempat dilaksanakannya salat Idul Fitri dan Idul Adha, ya, wal yashhadnal khaira, supaya dia bisa menyaksikan kebaikan, wa da'watal mu'minin, dan syiar umat Islam, wa ya'tazilul huyyatu al-musalla. Tetapi orang-orang yang sedang haid, wanita yang sedang haid atau nifas, yang diperintah supaya ikut datang menuju musalla, tempat salat Idul Fitri atau Idul Adha itu, dengan catatan jangan masuk ke shaf, jangan di tempat salat, tapi hendaknya minggir buat komunitas sendiri. Jadi kalau ibu-ibu yang sedang haid atau nifas ketika ikut sholat Idul Fitri, Idul Adha, maksudnya ikut datang ke mushola meskipun tidak sholat, itu jangan di sop-sop, lalu memutus sop tentu saja, jangan di situ. Lalu di mana duduknya? Ya di belakang atau di sampingnya, kira-kira tidak di dalam sop sholat. Ya'tazilna, ya'zil, gitu kan, menjauh. Qalat Hafsatu faqultu al-hayyat, qalat alaysa tashhadu arafata wa kadha kadha, ya begitu ya. Artinya dia kaget, loh masa orang haid juga datang? Lalu ditanya, lalu dijawab, bukankah ya alaysa tashhadu arafah, bukankah orang yang haid itu juga boleh wukuf di Arafah, bahkan melakukan seluruh manasik haji kecuali apa? Tawaf. Jadi kaum wanita itu boleh berhaji, boleh berumrah meskipun dia sedang haid. Yang nggak boleh itu cuma satu, tawaf. Jadi dia sa'i boleh, dia wukuf boleh, dia lempar jumrah boleh kalau dia haji. Kalau kemudian dia umrah, ya dia ihram dari apa namanya? Misalnya dari Madinah, dari Bir Ali atau Al-Dzul Hulaifah, dari miqat, dia tetap umrah. Cuma nanti ketika haid, maaf, ketika tawaf dia tidak tawaf. Dia nunggu sampai kapan? Nunggu sampai selesai haidnya. Tapi kalau ini kalau nunggu selesai haid, ya saya belum selesai haid sudah pulang. Nah, ini urusan lain. Nanti ada fikir lain. Boleh dia mengkonsumsi obat untuk menahan haid sementara tawaf, kemudian dia melanjutkan ibadahnya. Wallahu a'lam bishawab. Atau bahkan sebagian ulama kalau tidak memungkinkan sama sekali, boleh dia tawaf dalam keadaan haid, itu dalam kondisi pilihan terakhir, emergency. Wallahu a'lam bishawab. Itu berkaitan dengan spesial ya, kaum wanita tadi, meskipun dia sedang haid pun diperintah supaya mengikuti syiar-syiar Islam. Di antaranya adalah datang ke musalla atau tempat-tempat salat Id Al-Adha maupun Id Al-Fitr. Beberapa faedah yang bisa kita petik dari hadis yang ke-36 ini. Yang pertama, anna al-mar'ata takhruju li salatil 'id ma'al muslimin wa tashhadul khaira walau kanat haidan. Ini dia. Kaum wanita meskipun sedang haid atau nifas tetap diperintah supaya keluar rumah menuju tempat salat Idul Fitri atau Idul Adha. Meskipun tentu tidak boleh salat. Kalau ikut bertakbir, berzikir boleh. Ya, seperti itu. Kemudian tempatnya ya jangan di tengah-tengah shaf, tetapi hendaknya minggir. Ana khurujal mar'ati li salatil 'id mu'akkadun 'alaihim fi sunnatin nabawiyyah fala yanbaghi at-tasahhul fi. Bahkan perintah supaya menuju tempat salat Id itu sangat ditegaskan. Sebagian ulama menyatakan sunnah mu'akkadah
Bahkan sebagian yang lain menyatakan hukumnya wajib sholat Id itu, bahkan fardu ain. Sebagian ulama menyatakan hukumnya fardu ain, sebagian yang lain atau jumhur menyatakan sunnah muakkadah. Termasuk kaum wanita ini, meskipun tidak salat diperintah supaya datang. Yang ketiga, adamu imtilakil mar'ati lil jilbab alladhi yasturuha 'inda al-khuruj laysa bi'udhrin fil tahalluf 'an salatil 'id ma'al muslimin. Wanita yang tidak punya baju syar'i tidak bisa beralasan tidak ikut datang ke salat Id. Artinya, meskipun dia tidak memiliki baju syar'i, itu bukan uzur yang syar'i untuk tidak datang ke salat Idul Fitri atau Idul Adha. Atas bagaimana solusinya? Bal tasta'iru min ukhtiha atau jaratiha atau siapa saja. Hendaknya dia pinjem, dia beli, dia pinjem, atau bagaimana caranya supaya dia bisa keluar lalu ikut salat atau menyaksikan salat Idul Fitri atau Idul Adha. Hasul mar'ati ala i'anati ukhtiha ala fi'lil khair walau kana bil i'ab. Ini dia. Nah, hadis ini juga menunjukkan supaya sesama wanita itu saling menolong, saling membantu, saling pengertian, saling memahami dan memberikan kebaikan. Kalau saudaranya tidak punya baju, pinjeminlah. Syukur-syukur dikasih. Aku punya lebih nih, bajuku banyak. Tak kasih, lebih bagus. Andai kan tak kasih, pinjemin gratis. Bahkan boleh nyewakan. Ini nggak bisa nih, harus disewa. Aku belinya mahal nih. Nggak apa-apa. Bisa nih gitu. Intinya bantu saudaranya supaya dia bisa beribadah. I'aratul malabisi baina nisa'i la haraja fihi wa bi khassa idza kana fihi tasyirun li ada'i ta'am. Membuka persewaan baju hukumnya boleh. Boleh-boleh saja. Apalagi ini dalam rangka mempermudah, membantu sesama muslim untuk melakukan ibadah. Persewaan baju syar'i bagi kaum wanita yang nggak punya baju syar'i ini silakan sewa, silakan dipakai. Persoalannya kalau di zaman kita ini persewaannya bukan baju syar'i. Bahkan orang yang biasa pakai baju syar'i kadang nyewanya ya tidak syar'i. Kapan itu? Kalau ada pernikahan. Ini tidak boleh. Kalau menyewakan baju-baju yang tidak syar'i tidak boleh. Ibu-ibu silakan buka ya baju syar'i, baju yang jilbab hitam-hitam gede-gede. Kayaknya nggak laku kali. Dikasih aja mungkin tidak mau. Suruh nyewa, ya Allah. Ya siapa tahu mungkin tahun-tahun depan gitu kan Islam semakin bagus, ya, maka orang akan kalau beli mungkin mahal, nggak mau deh kalau beli aku nyewa aja, nggak apa-apa. Kemudian hormatu khurujil mar'ah bila jilbab. Ini dia, hadis ini menunjukkan bahwa wanita itu haram keluar rumah jika tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat maka hukumnya apa? Haram. Anal mar'ata mad'umatun li huduri hilaqil ilmi wal muhadaratin nafiati wal hirsu ala dhalik. Wanita tetap dituntut supaya mendatangi majelis-majelis ilmu, ya. Karena tadi apa? Meskipun dia tidak salat, dia diharapkan bisa mendengar khutbah, kan begitu ya. Jadi wanita tetap diperintah, dituntut, diajak supaya apa? Menuntut ilmu syar'i. Kemudian, anal mar'ata yajuzu laha an takhruja bi rifqati mahramiha ma'al mujahidin fi sabilillah. Ini juga menunjukkan wanita boleh ikut berjihad fi sabilillah bersama suaminya. Boleh, kalau dia bisa. Kalau dia punya kemampuan, lalu dibutuhkan contoh dokter, perawat, ya boleh. Dengan syarat dia bersama suami atau mahram. Dan dengan syarat juga dibutuhkan. Jangan sampai ikut perang malah ribetin. Boleh. Tentu saja dengan syarat ketentuan berlaku, aman dari fitnah, dibutuhkan ini dan itu dan seterusnya. Kemudian
Hirsun Nabi alaihi salatu wasallam ala ta'limil mar'ah. Hadis ini menunjukkan betapa Nabi alaihi salatu wasallam sangat perhatian kepada kaum wanita untuk menyampaikan ilmu. Hadis ini juga menunjukkan haramnya bercampur baur antara laki-laki dan perempuan. Ya, di tempat salat saja dilarang kita bercampur baur, apalagi di tempat yang bukan untuk ibadah. Kemudian al-hayyidu la yamna'u al-mar'ata min shuhudil khair wa musyarakati fi majalisil ilm. Kaum wanita yang sedang haid tidak boleh beralasan untuk tidak mendatangi pengajian atau majelis ilmu. Ayo ngaji, aku lagi haid, dong hubungan. Nah, ayo sholat, aku lagi haid, ayah. Ayo sholat, aku pray, aku lagi haid, oh betul. Ayo ngaji, pray, ngopo, lagi haid, oh tidak bisa. Ya, karena ngaji tidak ada syarat harus suci. Tapi kalau sholat, ya. Ayo puasa, oh aku pray. Nah, karena puasa, betul. Sholat, betul. Tapi kalau ngaji, kegiatan-kegiatan kebaikan, maka tidak ada alasan. Kecuali kalau misalnya dia pas haid, dia sakit, nah itu urusan lain. Begitu ya, ibu bapak jamaah yang saya muliakan rahimani wa rahimakumullah, yang bisa kita baca pada kesempatan pagi hari ini sampai hadis ke-36 dari buku Umdatul Mar'ah. Semoga bermanfaat. Ini ada beberapa pertanyaan sebelum kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika mandi junub malam hari, apakah sah jika rambut hanya diusap? Permukaan kulit. Yang penting kalau cuma diusap enggak bukan diusap, harus disiram ya, mohon maaf ya. Beda dengan berwudu ini. Kalau berwudu, kepala itu diusap. Tapi kalau mandi harus disiram. Ingat ibu-ibu ya. Meskipun untuk mandi junub mungkin dingin, mungkin malam hari ribet, betul, tidak harus diurai, tetapi harus disiram, bukan diusap. Tolong perhatikan ya, kalau diusap tidak boleh, tidak sah. Tapi harus disiram. Sampai apa? Sampai air itu terasa di permukaan kulit kita. Itu yang penting. Ya, yang penting seperti itu. Jadi kalau cuma diusap, nanti rambutnya tebel, ya gak kena kulit namanya. Gitu ya. Yang penting sampai kulit disiram, kemudian kalau perlu diratakan dengan jari itu ya, demikian. Jadi bukan sekedar diusap, tapi harus disiram sehingga air itu sampai ke permukaan kulit kepala. Meskipun tidak harus membuka lepangan atau tadi apa kepangan. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika menabung dengan niat untuk umroh, kemudian kita membatasi pengeluaran termasuk untuk berinfak, apa termasuk kikir gara-gara mempertahankan hubungan tabungan? Ya tidak. Ya, selama untuk kebutuhan yang wajib kita sudah tunaikan, maka itu namanya bukan kikir. Kikir itu kalau dia tidak memberikan yang wajib, nafkah, ya, dia punya tapi nggak mau ngasih, itu kikir namanya, yang wajib. Atau karena memberi tidak harus banyak, kita bisa alokasikan sebagian untuk nabung, untuk kebutuhan. Kadang-kadang nabung itu untuk buat rumah, untuk umroh, untuk haji, ya kita perlu nabung. Kalau nggak nabung nggak bisa bulat begitu kan. Tapi kan ada alokasi lain, ya. Tidak harus ada sumbangan ini, sumbangan itu, kan tidak harus, ya. Kecuali kalau ada orang-orang yang betul-betul membutuhkan, mungkin orang miskin butuh makan, ya kita kasih makan, ya seperti itu. Adapun kalau sumbangan-sumbangan besar, ya tidak harus. Tentu saja jika semuanya bisa diberikan itu lebih baik. Ya kita nabung untuk ini, nabung untuk itu. Kemudian
kemudian memberi fakir miskin, memberikan ini, ya, tentu lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.